Tadi Mas yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda. Oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Umar Usman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya, tapi kan itu bisa dibuktikan berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang sangat saya cintai dan banggakan, ramai media sosial dihebohkan oleh pernyataan Gus Rumel dalam suatu kesempatan di sebuah diskusi. Beliau menyampaikan bahwa pendudukan Belanda di Indonesia adalah suatu pemerintahan yang sah. Ketika Habib Usman bin Yahya menjabat sebagai mufti yang bekerja untuk Belanda, itu dianggap kalau sekarang itu seperti PNS. Itu semenjak kapan kan gitu toh? Masa penjajah kolonial dikatakan pemerintahan yang sah? Terus pertanyaannya, sebelum adanya Indonesia lahir, itu kan Nusantara itu kan ada kerajaan yang dipimpin oleh para raja-raja. Terus masuklah Belanda menjajah. Kok bisa dikatakan pemerintahan yang sah? Kan ya lucu. Pernyataan Gus Rumel Abbas ini betul-betul lucu. Bagaimana mungkin penjajah terus bisa merebut suatu wilayah, terus menguasai wilayah, terus mendirikan pemerintahan, terus dikatakan sah menurut versi penjajah tersebut, kan begitu loh. Nah, ini loh pentasawuran yang disampaikan oleh Rumel supaya melegalkan, supaya menganggap bahwa Habib Usman bin Yahya itu bukan pemberontak, bukan pengkhianat di sini. Karena kalau seseorang digiring, ditasawurkan, digambarkan bahwa pemerintahan Hindia Belanda dulu itu sah, bahkan seseorang yang di situ itu bekerja untuk Belanda ya sama dengan PNS, sampai Kenil itu ya PNS kan gitu tuh. PNS tidak ada yang salah, justru yang pemberontak itu pada saat yang membakar pendopo yang dibikin Belanda kan seperti itu tuh. Nah ini loh, ini sebuah penggambaran pentasawuran yang dipaksakan. Kita semua kan tahu bahwa Rumel itu kan membela Bang Alawi. Nah, untuk memposisikan supaya Usman bin Yahya itu tidak dianggap pengkhianat oleh pribumi, makanya Rumel itu bikin narasi, bikin tasawuran, bikin gambaran seakan-akan pemerintahan Hindia Belanda itu pemerintahannya sah. Dan pada saat ada seorang yang bekerja untuk Belanda itu ya sama dengan PNS kalau di era-era sekarang itu kan gitu. Rumel
tidak jelas ya, tidak jelas, tidak jelas. Bagaimana mungkin penjajah pada saat mampu menguasai, merebut wilayah, terus dikatakan pemerintahan yang sah? Dari sudut pandang mana pada saat kita sebagai pribumi loh? Nah, kalau dari sudut penjajahnya, oke, pasti mengatakan itu pemerintahan yang sah kan gitu loh. Belanda yang mengatakan sah, iya. Oh gitu ya. Berarti arah dari pembicaraan yang disampaikan oleh Rommel itu ya itu membela Ba'alawi, yang mana Ba'alawi itu datuknya itu ada yang menjadi mufti Batavia, yaitu Habib Usman bin Yahya. Nah, dilegalkan supaya tidak dicap sebagai pengkhianat bangsa kan gitu tuh. Wah, ini saya akui cerdas ini, tapi cerdas tidak jelas. Masa memaksa pribumi untuk mengakui penjajah itu pemerintahan yang sah? Kan itu. Nah ini kan kontroversial. Nah ini yang membuat orang itu kan marah. Di sini banyak yang marah ini. Terus mengatakan Bapak Insinyur Soekarno itu biasa saja, tidak ada hebatnya. Karena kebetulan di era dulu itu dikelilingi orang-orang bodoh kan, yang pintar ngomong cuma, yang bisa baca cuma Pak Karno kan, yang selainnya itu tidak bisa baca. Aduh, ini juga wagu lagi. Bagaimana ceritanya Insinyur Soekarno minta pendapat kepada Mbah Hasyim Asy'ari, kan gitu toh. Bagaimana sebelum kita itu merdeka, para alim, para ulama kita terah-terah wali songo berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia. Pangeran Diponegoro contoh, kan gitu toh. Tuanku Imam Bonjol yang diklaim katanya terah dari Ba'alawi itu. Aduh, ini berat ini. Ini semakin blunder, Rommel ini semakin blunder, tidak jelas. Wong orang seperti itu kok disuruh ngisi dalam seminar acara kan ya, aduh. Blunder, tidak jelas. Tapi sudah, semakin jelas pada saat Rommel itu berstatement seperti itu, berarti dia itu memposisikan, mempertegas dirinya itu membela siapa, kan gitu toh. Terus statementnya Rommel secara langsung dan tidak langsung itu justru akan semakin memperparah keadaan Ba'alawi, gitu loh. Kalau pengkhianat ya pengkhianat, kan selesai toh. Kalau pahlawan ya pahlawan, gitu loh. Masa orang yang membakar pendopo yang dibikin Belanda itu pemberontak ala Belanda. Tapi kalau pribumi ya pejuang loh, kan gitu toh. Wong visi misinya itu memerdekakan Indonesia, memerdekakan negara. Jadi merebut negara yang diambil oleh orang lain, kan gitu toh. Aduh, berat. Nah ini loh yang harus betul-betul kita cermati, arahnya mereka itu kemana, penggiringan opini mereka itu kemana. Nah, tujuan Rommel berstatement seperti itu, bertasawur seperti itu, tujuannya itu kan untuk menganggap bahwa Habib Usman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia itu jangan dicap sebagai pengkhianat. Itu sama dengan PNS biasa kan gitu. Ya, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.